Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi ila ma'ana innaka habibul hamid. Sallallahu alaihi Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidzalik. Qala ba'duhum sijnuka nafsuka idza kharajta minha waqa'ta fi rahatil abadi. Telah berkata oleh sebahagian ulama ahli tasawuf, ada sebahagian ulama ahli tasawuf yang berkata, sijnuka nafsuka, penjara engkau itu adalah diri engkau sendiri. Artinya diri kita, diri kita ini bisa menjadi dinding untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Artinya diri kita ini merupakan seperti penjara. Idza kharajta, apabila engkau bisa keluar, minha ay min nafsika, daripada diri engkau. Apabila kita bisa terbebas, bisa keluar daripada memandang diri, apabila kita bisa keluar daripada mandang wujud diri tadi, waqa'ta fi rahatil abadi, niscaya mendapatkan engkau fi rahatil abadi, di dalam kesenangan yang kekal abadi. Dia mendapat kesenangan yang selama-lamanya, ialah ma'rifatullah. Maksud rahatil abadi itu ia ma'rifatullah. Jadi siapa kita dapat keluar daripada diri kita, maka kita mendapat kesenangan yang abadi, itu mendapatkan ma'rifatullah. Karena diri kita ini sebesar-besar dinding, sebesar-besar dinding untuk mengenal Allah itu adalah diri kita sendiri. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, wujud al-dabrun, wujud engkau itu adalah dosa. Artinya diri engkau itu adalah hijabun. Maksudnya itu Islam menjadi dinding, dinding kita untuk memandang Allah.
yang benar kepada Allah, maka pandangannya kepada diri bahwa diri kita ini adalah tajalli, zahiran, kenyataan daripada wujudnya Allah SWT. Bahwa diri ini adalah kenyataan wujudnya Allah SWT. Jadi diri ini telah dipandang kepada sifat asma af'al Allah. Dan diri kita ini dipasar wujudnya Allah. Baru kita keluar. Selama kita terhenti sehingga pandang kepada wujud ini, maka disitulah kita terhindar tahun Tuhan. Nah, jadi ada pun sebagian ulama caranya itu ya dengan mempanangkan diri tadi, panangkan diri. Jadi kita lembur, hilangkan pengakuan diri, hilangkan dakwah ada diri. Nah, itu baru kita selamat daripada kehidupan. Ada beberapa cara. Pertama, yaitu apabila kita menghadap bahwasanya gerak dan diam kita ini adalah af'al Tuhan. Apabila engkau ingin memandang Allah, apabila engkau hendak menyaksikan Allah, pandanglah pada diri engkau. Biar usiku kepada usiku, pandanglah pada diri engkau. Apabila engkau bergerak dan diam, bergerak dan diam, bergerak dan diam, itulah af'al Allah. Itulah af'al. Ini pandangan yang adanya pemandangan syuhudi supaya kita keluar daripada diri saya yang wujud dengan sebenarnya Allah. Jadi kita rasakan bahwasanya yang menggerakkan dan yang adalah af'al Allah. Merasakan bahwa gerak dan diam menjadi terbit daripada af'al Allah. Artinya perbuatan Allah. Af'al terbit daripada kudrat dan adanya Allah. Kudrat itu adalah terjadi daripada Tuhan. Gerak dan diam. Kemudian mendengar dan melihat jalan, bertanda-tanda hidup, dan hidup dengan Allah. Yang bertanda-tanda merasakan dengan tajalli kalamnya Allah. Kita hidup bisa dengan tajalli daripada hayatnya Tuhan. Kita mendengar dengan merasa dengan sama dengan Allah. Hingga seterusnya, Allah ila Allah wala murida ila Allah, wa sami'a ila Allah wala basira ila Allah wala hayata ila Allah. Nah, situlah kita merasakan rasanya mengerapkan dan diamkan dengan Allah, berkata-kata Allah ikannya bahwa kita hidup dengan Allah. Nah, maka kita ada lagi isian diri. Nah, itu ada jalan. Ada yang kedua, pengenalan diri. Apabila engkau hendak mengenal Allah, pandanglah pada batang tubuhmu. Sebenar-benar batang tubuh itu adalah af'alnya Tuhan. Nah, batang tubuh ini hakikatnya af'al Tuhan karena terbit daripada doa Allah Ta'ala. Wujud diri kita adalah af'al Tuhan. Hilang dalam tubuh kita sebenarnya adalah satu af'al Tuhan. Yang kedua, pandanglah pada hatimu. Dalam sini hati. Sebenar-benar hatimu itu adalah asma Tuhan. Karena memuji kepada Allah itu adalah hati. Jadi hati pada batas batang tubuh
Lihat sama bahasa kalam qadirul muridul alim hayyun samiun basirun mutakallimun itu terjadi pada roh robbani, terjadi pada Allah. Jadi pada jadinya mengikat wujudnya yang laisa kamisli syai'un itu dengan terjadi pada sifat, lalu sifat itu terjadi kepada roh robbani yang kita menerima, kita bergarap bagian bergambar melihat itu semata-mata kezahiran menyatakan wujudnya Allah melalui terjadi sifatnya. Jadi pada roh yang mati. Apabila kau hendak menyaksikan keelokan zatnya Tuhan, pandanglah pada sir. Ini rahasia sir di dalam sir itu adalah kenyataan daripada hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terjadi pada tubuh kita, hati kita, roh kita, sir kita itu adalah semata-mata terjadi sifat asma apa-nya. Hilang. Nah, jadi kita ada terkejar lagi melihat bergarap lagi itu awalnya. Jangan melihat kata-kata maka hilanglah adanya terpandang kepada diri. Jadi bina kewadanya dalam diri sebenarnya diri itu ainullah, diri itu adalah Allah, diri itu terjadi kejadian kenyataan untuk memandang sifat asma dan afal Allah. Keluar dari diri kita, hilang pengakuan diri. Nah, maka ketika kita hilang pengakuan diri tadi, pada diri kita ada lagi akan mewujud kehadiran Allah. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Nah, maka mendapatkan rahatil abadi. Ai biar ma'rifah Allah, ya orang yang kenal dengan Allah. Itu melalui. Ada yang ketiga melalui juga. Ini melalui jalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ya. Jalan ini ialah kita membahas perkataan ulama dan sebagian hadis Islam. Biar Nabi kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa rabbahu, barang siapa mengenal akan dirinya, barang siapa menanduk akan dirinya. Lalu di situ dirinya tadi nafsahu itu ada pecah menjadi dua, dibagi menjadi dua diri kita. Ada diri jasmaniah, ada diri ruhaniah, ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Bisa berjalan untuk mengenal diri kita supaya mengenal diri kita diri siapa. Nah, jadi diri tadi dua, ada diri ruhaniah, ada diri jasmaniah, diri yang zahir, diri yang batin. Adapun diri yang zahir, diri kita yang zahir, dalam tubuh kita yang zahir ini berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam berasal daripada 4 anasir, yaitu Adam daripada tanah, asal tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad hakikatnya daripada sifat, terjadi daripada sifat jamal dan kamal Tuhan. Sebenarnya sifat itu adalah daripada kenyataan daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mana ini? Hanya benar tubuh kita ini daripada Nabi Adam alaihissalam.
jadi liur. Karena air angin ya jadi nafas kita. Ada pun api itu ya jadi darah bagi insan. Jadi inilah nantinya asal kejadian diri kita yang zahir dalam tubuh kita jadi ibu darah dari tak tulang susu ini ya daripada 4 anasir tadi dengan unsur dari dengan diri kita yang zahir. Jadi diri kita yang zahir ini itu berasal daripada ajaran daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wal mu'minuna ini aku Nabi kita daripada Allah, sedangkan orang-orang yang beriman ini terbit daripada nur. Nah itu diri yang zahir, diri yang zahir. Adapun diri kita yang batin, diri ruhaniyah kita, diri batiniyah kita. Jadi kalau tumbuhan dan tumbuhan dan tumbuhan dan tumbuhan itu apa lagi kita bilang sambul bahan dan sangat terbaik di negara itu Abu Hasan. Jadi sebenar-benar ini itu adalah ialah roh Allah. Nah, kalau dari itu kita roh Allah. Jadi apabila keluar masuk namanya nafas. Jadi sebenar-benar roh tadi yang berkira nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dia Nabi kita ana abul arwah wa adam abul jasad. Aku bapak segala ruh. Artinya aku ini adalah tempat terbitnya segala ruh. Sumber ruh ini adalah nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhul alamin. Hakikatnya Nabi Nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh daripada nurnya Nabi kita Muhammad. Jadi dalam tubuh kita, jasad kita, diri kita yang zahir daripada Nabi Muhammad, maka batin kita pun daripada Tuhan. Maka ketika sudah kita paham dan kenal bahwa diri zahir dan batin Tuhan, maka kita melihatnya hakikatnya diri kita ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira kalau kita naik ke atas, sebenar-benar Nur Muhammad adalah terjadi daripada sifat zaman dan kamal Tuhan. Sifat itu qaim kepada zat, berdiri, lepas daripada zat Allah Taala. Nah di sinilah bahwa diri kita ini tempat menerima rahasia Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itulah yang menerima rahasia. Insan itulah menerima tajalliku. Insan itulah yang menerima amanah. Nah, diri kita yang menerima amanah Tuhan, menerima rahasia Tuhan. Al-insanu wa ana sirruhu, dan aku ya Tuhan. Dalam diskusi aku ya Tuhan rahasia insan. Jadi dia tidak apa arti aku rahasia insan itu ialah kata Allah, dengan akulah si insan, si hamba itu yang bergerak pada, dengan kudratkulah ia bergerak pada, dengan akulah ia mendengar, dengan sama akulah ia mendengar, dengan basarkulah ia melihat, dengan kalamku terjadi kalamku yang mendengar, dengan hayatkulah si hamba, si insan itu hidup. Allah terjadi di dalam jadi diri kita ini mahalul tajali wa zuhur. Diri kita ini tempat kenyataan kezahiran untuk memandang wujudnya Allah dengan tajali kepada sifat jamaah dan kamarnya. Yang bukan tadi Insanu sirri wa ana sirru wa sirri sifati, dan rahasia yang terjadi pada diri insan tadi adalah itu namanya sifat pujian Tuhan.
tajalli Allah Ta'ala mengikat wujudnya nam laisa dengan namanya tajalli kepada sifatnya dengan nama kata wahdah. Sifat ini bahajat. Si sifat dari kudrat iradat Allah Ta'ala sama bahasa bahajat kepada kesandaran untuk menyatakan sifat tadi, lalu tajalli kepada insan. Kalau insan ini menerima rahasia Tuhan. Insan yang tempat kenyataan kezahiran daripada menerima dan jadi sifatnya Tuhan. Bahasa kita, Allah meminjam batang tubuh kita ini, jasmani dan rohani insan ini, untuk menerima dan jadi sifatnya. Ya, bagaimana bagi yang mendengar sebenarnya adalah sifat Tuhan. Dan jadi Tuhan itu Allah. Jadi kita diri mati. Diri nang la haula wala quwata illa billah. Diri nang ada wahdan. Kita dekat bergerak dan dia mendengar kami. Semata-mata daripada kenyataan kezahiran. Disitulah kita sama rasakan tadi kita rasakan syukur. Jadi diri kita itu jadi penjara lagi. Jadi dinding untuk memandang Allah. Bahkan diri kita ini menjadi kenyataan kezahiran daripada memandang wujudnya Allah dari sama manusia. Karena itu tubatil diri menjadi ainullah, menjadi sifat asma dan amalnya Tuhan. Diri kita ini menjadi kenyataan untuk memandang Allah dari sama manusia. Ada perkataan ulama, tuzibul badan, sama roh, hancurkan badanmu, hilangkan pengakuan ada mempunyai badan, sama roh, sebenar-benar diri kita ada roh, hilang sudah diri kita, sebenar-benar diri kita. Tuzibul roh, hancurkan roh, yang digandang lagi. Sebenar-benar diri itu ada ruh. Sara nuran. Sebenar-benar diri itu adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasara nafsu ainan Muhammadiyah. Maka jadilah dirinya adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan, perasaan, keimanan, zauqnya bahwa diri ruhani dan jasmani dan lain daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya bertumbuh nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anni Muhammadun Rasulullah. Saksi aku bahwa diriku di Muhammad itu kenyataan kezahiran kesempurnaan daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jur sudah Muhammad. Tuzibun nur, hancurkan nur Muhammad. Naik. Ini katanya tauhid. Hancurkan nur Muhammad. Tuzibun nur sara sirran. Hancurkan nur Muhammad tadi yang digadang bahwa diri itu sebenar-benar diri itu adalah sifatnya Allah. Ini tentang memandang sifatnya Allah. Naik lagi tuzibun nur, hancurkan nur, hancurkan sir. Tasara illa ana huwal haq. Mereka aku ya, akulah diri yang sebenarnya, akulah diri yang sebenarnya. Dan di situ seseorang tadi lepas daripada diri tadi. Apa jadi lepas daripada diri tadi, selamat daripada memandang diri, keluar daripada diri, berbebas daripada memandang diri, maka mendapatlah dia bahasa kita firahatil abadi, kebahagiaan yang kekal abadi adalah ma'rifat Allah, orang yang kenal. Itulah sedikit tentang hanya mengenal diri. Dia ada di jalan habis cara ringkas lah. Wa muqtada hadza taqdir anna al-warida wahidun wa thamaratuhu wahidatun wa hiya ad-dukhulu fi hadrati rabbih
takdir wa bil usahlah itu takdir wa muqtada hada takdiril warid itu takdir bil usahlah. Dan bermula nuzulan ini takrir ini artinya penjelasan musannif terdahulu. Annal warida bahwasanya warid wahidun yaitu hanya satu saja. Di mana kadang itu menurut kaidah al-ma'rifatu di kaidah ibaratnya al-ma'rifatu idza urida ma'rifatan fa huwa ainul ulam. Karena situ kan warid itu dipakaikan dengan isim ma'rifat. Innama awrada alaika al-waridah. Jadi yang ada ini litakuna bi alai waridan. Al-warid dengan fathah dan ma'rifat. Yang kedua, awrada alaika al-waridah wa fathah dan si ma'rifat. Yang ketiga, awrada alaika al-waridah liyukhrijaka min sijni wujudika. Itu pakai alif lam ma'rifat. Sedangkan kaidah al-ma'rifatu idza u'idat ma'rifatan, apabila isim ma'rifat itu diulang isim ma'rifat tiga kali sini diulang dengan kata alif lam ma'rifat. Nah, lalu bahwa ainul nas maka adalah diri yang pertama. Jadi adanya satu hanya warid. Ya nah. Wa muqtada hadza takdir dalam musannif terdahulu berarti nama aurada annal warida nyabar yaitu bahwasanya warid wahidun hanya satu. Karena ini pakaian dalamnya dibagi ma'rifat saja. Karena apabila ma'rifat diulang-ulang maka hukumnya satu. Ini ulang itu juga ulangnya. Wa samaratuhu dan buahnya itu warid. Buah daripada warid itu apa? Allah mendatangkan warid di dalam hati kita, limpahan ketuhanan, ada terjadi ilahiyah dalam diri kita. Kita banyak beramal, saleh, berzikir, berselawat, dan baca Quran juga banyak. Mungkin Allah menurunkan di dalam hati kita namanya warid atau nur di hati kita ini, atau tajalli ilahiyah atau namanya hal di hati kita. Nah, buahnya warid dari wahidatun hanya satu juga. Wahia itu samaratu tadi buahnya warid yang satu apa? Ad-dukhul fi hadratir rabbi. Kita bisa masuk di dalam hadrat Tuhan kita. Itu buahnya. Jadi buah daripada Allah mendatangkan warid di hati hamba tadi adalah agar kita bisa masuk ke dalam hadrat Tuhan. Nah, itu buahnya. Buah daripada Allah mendatangkan waridnya di hati hamba-Nya ada supaya agar kita bisa masuk dalam hadrat Tuhan. Jadi bahasa kita warid ini sebagai pegangan kendaraan kita untuk bisa kita masuk dalam hadrat Tuhan. Hadrat Tuhan masuk kita dalam istana. Yang hadrat ini maksud hadrat dan ilmu tasawuf.
Karena apabila seseorang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah ma'rifat dengan Tuhan, ia masuk sudah ke dalam hadrat Tuhan, masuknya itu sudah masuk dalam hadrat, di situlah ia berjinak-jinak al-qudsu billah, hudur qalbi Allah, dapat musyahadah kepada Tuhan. Karena awalnya di dalam istana sudah dapat makanan daripada Allah. Sama kita umpamanya sudah masuk di istana Tuhan, di istana raja. Lalu dijamu oleh raja, dimakani raja, kita dapat sekedudukan dengan raja, dapat memandang raja, berdialog dengan raja. Asyik kita bahasa kita bercanda pulau dengan raja, itu yang masuk dalam istana. Pulau sudah mendapat makom, bahasa kita sudah masuk di dalam Tuhan. Itu tafsir, ialah masuk di dalam Baitul Rabbi. Ini itu sudah dalam syahadah, dalam mukabah, dalam mukalamah lawan Tuhan. Karena yang masuk di dalam istana Tuhan. Beri makani, bahasa kita disiapkan oleh Tuhan. Dapat memandang saja. Ada yang menafsirkan orang yang sudah masuk dalam hadrat Tuhan ialah udul qalbi ma'arabi di kulli lawsani. Nah, ini satu tafsir. Orang yang sudah masuk dalam ini, orang yang sudah dapat hadir hatinya pada setiap waktu itu masuk dalam hadrat Tuhan. Apabila orang ini ingat hadirat Tuhan, bagaimana dia ingat dalam Tuhan, apa hanya itu orang masuk di dalam hadrat Tuhan dengan durul qalbi ma'arabi. Ada yang ketiga, tafsir orang yang masuk dalam hadrat Allah Ta'ala ialah ya al-qa'im biwujudillah, orang yang berdiri. Ada berdiri, orang yang ada lepas lagi lawan Tuhan, merasakan dirinya itu diliputi oleh kudrat dan iradat Tuhan, diliputi oleh sama basar Tuhan. Inilah kali bertumbuh hakikat, bertumbuh sifat Tuhan. Rasanya rasa berapa dia mengatakan rasa Allah itu sudah masuk dalam hadrat Tuhan. Nah, itulah buah daripada orang yang mendapat warid daripada Allah Subhanahu wa taala yang masuk di dalam hadrat Tuhan. Artinya orang itu ma'rifatullah. Tapi malah wirid dalam keamanan sama Allah. Ada zikir ini membuahkan warid. Warid itu yang mengantar kita. Warid itu yang membawa kita masuk di dalam ma'rifatullah, ialah nurul lihat. ويصح أن يكون المعنى أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا أي مقبلا عليك بالاشتغال بالطاعة وأنواع المجاهدة. ويصح dan bisa juga sah juga yang punal makna bahwasanya makna daripada hikmah yang di atas tadi, pengertian daripada hikmah yang di atas tadi, innama awrada alaika walidah idza kunna biwa alaihi walidah, satu awrada alaika walidah di atas salam ka min yadil aghyar wa yuharriraka min riqil asad. Yang ketiga, awrada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika. Nah, kata syarih ini, kata syarih artinya bisa juga bahwa diartikan hikmah yang di atas tadi, bisa dimaknai hikmah yang di atas tadi. Begini, awrada alaika, yang kedua, makna yang kedua berarti
tauhid. Ini makna yang kedua. Litakuna bihi, agar engkau bihi dengan walid itu alaihi atas Allah walidan ay muqbilan, dapat berhadap alaika ay ala dukhulika li hadratillah, alaika ay ala dukhulika li hadratillah, atas bisa masuk hadap Allah Ta'ala bil istighal bil ta'at, dengan menyibukkan dirinya bil ta'at, dengan mengerjakan amal ibadah, zikir, salawat, wa anwa'il mujahadah, dan dengan menyibukkan dirinya dengan bermacam-macam mujahadah. Mujahadah memerangi nafsu, dengan memerangi nafsu ini dengan membebankan diri dengan ibadah yang berat-berat atas diri, yang puasa, bangun malam, maknanya mujahadah. Fatashtaqilu bidzalika, maka sibuklah engkau bidzalika ay bil ta'ah wa anwa'il mujahadah. Kalau kita sibuk dengan amal ibadah tadi, ma'abaqaika, padahal masih ada, masih kekal diri engkau tadi bi awsafi nafsika, dengan sifat buruknya engkau, jauh sekali dengan sifat jeleknya engkau, wasyahawatinya, dan dengan adanya kehendak nafsu engkau, al-muqtadiyati, yang membawa itu kosong tadi. Ada ikhlas, ada rahmat akan keadaan ikhlasnya engkau bil ibadah, di dalam ibadah. Jangan banyak dia. Nah, kita bahaskan insyaallah.